أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wal anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wa syuhada'i wa shalihin wal ulama'i wa musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila hadratil muallifin hadzal kitab wa man yu'aminu ala nashri hadzal kitab lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul bertolabul ilmi bersilaturahim dalam rangka pengajian kitab Uqudul Jen karangan Syekh Imam An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru perdana kita ngaji pengajian hari ini, terkhususkan untuk pasangan suami istri yang baru menginjak berumah tangga ataupun para calon suami ataupun istri yang akan menjadi pasangan dalam berkeluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul al-awwalu fi bayani huquqi zawjati al-wajibati ala zawji. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul al-awwalu utawi fasal kang awal iku fi bayani ing dalem nerangake huquqi zawjati pira-pira hake bojo wadon. Al-wajibati kang wajib ala zawji ing atase bojo lanang. Wah, berarti ini membahas terkait hak suami, perlakuan baik suami, yaitu haknya istri kepada suami. Ya, apa kira-kira haknya? Yang pertama yaitu perlakuan dari suami terhadap istri, bukan hanya baik dalam tutur kata maupun dalam tindakan. Ini keduanya harus balance. Jadi pada saat kita bertutur kata, pada saat suami ataupun istri bertutur kata yang baik dengan lemah lembut dan juga bertindak berkelakuan baik terhadap istri maupun kepada suami. Ketika ibu-ibu, kita hak istri itu mendapatkan perlakuan baik dari seorang laki-laki. Contohnya, misalkan pada saat si suami menuntut kita untuk bersikap lemah lembut, ya memang betul pada dasarnya perempuan itu memang perempuan yang lembut, ya. Tapi ketika dia mendapati laki-lakinya, si suaminya ini bertindak kasar, entah itu ucapannya, entah itu tindakannya, berbuat kasar kepada kita, kira-kira enak gak kita digituin? Enggak kan? Apalagi terhadap suami kita, yaitu orang yang dicintai, orang yang kita sayangi, tapi kok bisa berperilaku dalam tindakan ucapannya nyelekit hati, kan gak enak, ya. Pasti aduh lemes, kok bisa-bisanya suamiku yang aku sayang, yang tak cintai, kok kayak gitu, kok bisa, kan gak enak. Padahal ketika dalam berumah tangga, si suami sadar bahwa perannya si laki-laki ini sadar bahwa perannya laki-laki itu menjadi seorang suami, dan si perempuan sadar bahwa dia perannya menjadi istri. Balance, imbang, saling inisiatif dalam berumah tangga itu enak, saling inisiatif dalam perannya masing-masing itu enak. Jadi kita sadar, oh
saya itu sebagai istri. Jadi kalau sebagai istri kita memperlakukan suami harus bagaimana, layaknya seorang istri itu harus bagaimana memperlakukan suami, begitupun suami pula kepada istri. Yang pertama ada perlakuan baik ya, itu dalam tindakan, ucapan, perlakuan harus baik. Kita istri harus mendapati perlakuan baik dari seorang suami. Yang kedua ada yang namanya menafkahi lahir batin ya, memberikan nafkah lahir batin ini wajib nggak hukumnya? Wajib ya. Contoh memberikan nafkah lahir pada saat si suami memberikan nafkah berupa uang 10.000, kira-kira enak gak dikasih duit 10.000? Padahal si istri sudah sebegitu memikirkan bagaimana ini dalam sehari kita bisa pas dalam uang 10.000 itu untuk makan 3 kali dalam sehari ya. Rata-rata kan biasanya makan 3 hari sekali. Ya uang 10.000 itu apakah cukup? Kita udah masakin yang namanya tempe tahu ya, karena dikasihnya 10.000, laki-laki ngomen, suaminya ngomen, yo panganan atuh tempe tahu di bosen cing atuh anu lain. Hey, mohon maaf, apa kabar ya? Dia memberikan kita uang dengan 10.000, apakah pas gitu dengan kebutuhan kita? Kan gak balance. Untuk menutupi makanan 10.000 buat ayam geprek doang, makan sekali, belum minumnya, belum lagi cemilannya, belum lagi pada saat kita punya anak ya, belum lagi pengen itu pengen ini. Gas misalkan sekarang melunjak harganya kurang lebih 30.000, minyak, terus apalagi listrik. Kan kebutuhan rumah tangga bukan hanya itu nafkah lahir ya, berupa makanan, pakaian. Kalau di Indonesia ini kan musim hanya ada 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Alhamdulillah nih, bersyukur seharusnya para suami mendapati istri yang tinggalnya di Indonesia. Ikut nih di Indonesia, udah tinggal blek di Indonesia, nggak usah jauh-jauh ya, sesuai fakta aja. Uang saku kita enggak uang saku si suami itu nggak sebanyak ya, misalkan nggak kayak PNS dan jabatan yang tinggi lainnya untuk memenuhi pakaian istri. Belum lagi istri mah bukan hanya pakaian yang dipenuhi, makeup, skincarean, apalagi istri itu kadang memang ya, biasanya cewek-cewek ya, lapar mata, lapar perut ya. Lapar mata itu lucu pengen beli, bagus pengen beli, cakep, lucu pengen beli, gemes gitu. Terus kalau misalkan lapar perut, pengen jajan ini, jajan itu, cemilan ini, cemilan itu, semua pengen dicobain. Gak heran, makanya ya, ketika nafkah lahir si pria hanya memberikan 10.000 itu, jangan nyolot, karena si istri sudah tadi kan nyolot karena masak tahu tempe terus, jadi yang ngasihnya 10.000. Si istri kan sudah yang namanya masak itu kan sedemikian rupa, ada tempe tahu, tempe bacem, tempe goreng, tempe apalagi dan sebagainya. Itu bukan hanya diracik dengan bumbu dapur ala kadarnya, tapi juga dia effort banget buat masak untuk suami. Untuk siapa? Untuk orang yang dicintainya, laki-laki tersebut. Wah, meskipun saya hanya diberikan 10.000, tapi saya ikhlas dengan sepenuh hati memasakin tahu tempe liur aing mah tahu tempe wae beureuh tahu tempe. Perkara tahu tempe lanjut 4 gak kira-kira kayak gitu ya. Seharusnya si laki-laki juga sadar, aduh masya Allah, saya beruntung punya istri sesoleh, secantik, sesabar, seinisiatif istriku. Misalkan Huzaimah Daputri, masya Allah, insya Allah itu adem anyem dalam rumah tangganya. Paling ada ya cekcok kecil, sentilan kecil kayak batu kerikil, bisa dihempas meskipun datang lagi, ya enggak. Kemudian kalau si suami sudah memuji istrinya
sudah bersyukur, kan otomatis si istri itu memberikan reward kepada diri sendiri. Maksudnya Masya Allah ya, meskipun ala kadarnya sederhana lauknya, tapi Masya Allah suamiku menerima, karena memang dimasakin bukan hanya dengan bumbu racik, bumbu dapur ala kadarnya, tapi juga dengan resep rahasia. Kira-kira resep rahasianya apa nih? Ayo ibu-ibu di sini harus punya pelet pada saat memasak untuk suami. Mau tahu nggak peletnya apa? Peletnya yaitu ketika masak itu disolawatin, difatihahin untuk siapa? Untuk suami. Untuk suami. Sebut namanya, sebut binnya. Kita cari solusinya bareng-bareng ya. Sebagaimana suami memberikan uang 10.000 itu, misalkan kita memberikan solusi terbaik, yaudah saya terima ya, semoga dengan uang 10.000 ini cukup, dan insya Allah kedepannya ada rezeki lain gitu kan. Memberikan nafkah lahir, memberikan nafkah batin berupa ibadah malam. Kira-kira ibadah malam ini apa nih? Ya, pasti pada tahu kan? Ibadah malam itu sholat malam, baca Quran malam, apalagi zikir malam. Nggak kan pengamalannya di malam hari. Memang maksudnya gimana? Ya itu boleh, ya masuk. Kalau memang ibadahnya di malam hari, ya bercumbu mesra, ya pada malam hari dengan siapa? Dengan suami. Kemudian ada yang namanya mas kawin. Mas kawin itu merupakan termasuk syarat, Bu. Syarat dalam hal apa? Ya ini penting ya, syarat tuh penting, nggak boleh pada saat ketika laki-laki ingin mempersunting istri. Ini syarat mahar ini harus wujud, ada, paten, nggak boleh enggak ada, apalagi enggak. Ini syarat mahar ini wajib pada saat si mempelai pria akan mempersunting istrinya untuk menjadi istri. Masa ada dibayar hutang? Kan nggak ada kayak gitu. Mahar itu harus ada dan paten, meskipun hanya berupa besi ya. Ingat, meskipun hanya berupa besi. Dan ini kalau dibayar hutang ya istrinya juga dibayar hutang, kan nggak ada kayak gitu, nggak enak ya. Harus berwujud dan harus ada itu mas kawin ataupun mahar. Kemudian bukan hanya mas kawin, perempuan itu identik suka dengan yang namanya hadiah. Bentuk hadiah apapun itu, benda ataupun makanan, ya ibarat surprise lah. Surprise, apalagi hadiah tersebut diberikan kepada orang yang kita cintai, yakni suami ya. Diberikan hadiah, seumpamanya suami baru pulang kerja meskipun membawa bingkisan ya, berupa makanan kecil ringan ataupun yang harganya murah, nggak masalah, meski nggak dilihat dari murah apa enggaknya, nggak dinilai, nggak dilihat dari brandnya. Misalkan kalau bentuk benda ya, yang penting dia membawa yang namanya buah tangan pada saat pulang. Misalkan Masya Allah istriku udah capek di rumah, udah ngurusin rumah, udah ngurusin anak-anak, misalkan pasti dia butuh refresh pikirannya. Bu yo diajak jalan-jalan, meskipun hanya sekedar ke depan Alfa, ya memang benar jalan kaki, nggak apa-apa, jalan kaki sembari jalan-jalan. Kemudian bukan hanya jalan tapi juga sharing, musyawarah gimana di kerjaan, misalkan dari suami nanya ke istri gimana anak-anak, gimana kamu capek nggak, maaf ya gini, saling ngobrol lah. Kemudian pada saat jalan ini jangan lupa untuk berpegang tangan. Karena apa? Pada saat kita jalan berpegang tangan, pasti semua pasang mata melihat tertuju pada kita. Nah, insya Allah mereka yang sudah berkeluarga, meskipun keluarganya sudah punya anak banyak, udah pada gede ataupun udah pada punya cucu, tapi ketika dia lihat ada pasangan suami istri nih yang pegang tangan pada saat jalan, insya Allah ditiru, diikutin, kan jadi amal ibadah juga ya. Kan jadi oh ya udah lama nih saya sama suami saya nggak pegangan tangan, kan kayaknya so sweet juga nih, ditiru kebaikannya, insya Allah pahalanya juga ngalir ya kan. Bagus gak? Bagus.
hal kebaikan, meskipun rada sungkan ataupun gengsi, tapi dipaksa untuk menurunkan ego, dipaksa untuk menyederhanakan diri bahwasanya nggak boleh kayak gitu. Paksa aja, misalkan pegangan tangan rasanya rada malu-malu, misalkan dilihat orang. Biasanya kan kalau laki-laki gitu udah pegang aja, paksa, lama-lama pegang terus. Minggir jalannya, ada mobil jangan ke tengah-tengah, misalkan minggir, kan sweet juga. Masya Allah, suamiku misalkan dia sebegitu perhatiannya sama saya gitu. Dia tuh ibaratkan menjadi hero pemimpin, bahwa saya harus menjaga istri saya, jangan sampai dia kenapa-napa meskipun kita jalan gitu. Sweet juga, haru juga istrinya kan mendapati suami begitu. Kemudian si suami itu juga kudu mendidik. Kita tuh harus memperoleh hak dari suami, didikan. Seumpamanya seorang suami hendaknya mendidik istri secara perlahan, jangan tiba-tiba kamu itu di rumah misalnya baca Quran, terus harus sholat malam, diteken nuntut, tapi misalkan dianya nggak action juga, kan nggak balance. Ya sambil dia action juga, sambil ngajak kita juga, ayo kita baca Quran, kan seru, enak gitu. Iya, akhirnya baca Quran berdua, kan enak. Ayo kita sholat malam berdua gitu, bukan hanya nyuruh nuntut, tapi juga dia menjadi imam, kita yang sebagai istri menjadi makmum, kan enak gitu ya. Saling ngajak, saling beribadah dalam kebaikan. Kemudian mendidik istri ketika kita mendapati suami yang awam mengenai tentang ilmu haid. Kita itu wajib, bukan wajib, maksudnya nggak apa-apa. Bahkan karena itu kan ilmu haid itu kan wajib kita pelajari, karena yang haid itu kan perempuan ya, yang merasakan haid, menstruasi itu kan perempuan, maka kita wajib membekali ilmu tentang menstruasi ya. Ketika menstruasi pertama, terus ketika selesai menstruasi pertama bagaimana mandinya, niat mandinya, dan seterusnya, bagaimana cara membersihkannya, semuanya itu kan dihitung juga akhirnya berapa hari, semua itu kan dengan ilmu ya. Kalau dalam kitab Al-Ala, ilmu itu syarat menuntut ilmu itu ada 6. Yang pertama cerdas, semangat, mempunyai uang saku, kemudian bimbingan guru, cerdas, sabar, semangat, dan waktu yang lama. Ilmu itu kan masanya lama ya, sampai kita di akhir hayat, dari buayan ibu hingga sampai akhir hayat kita tuh harus belajar mengenai ilmu apapun itu, apalagi mengenai tentang menstruasi, teruntuk untuk perempuan ya, untuk perempuan. Kemudian ada yang namanya taat. Taat itu memang untuk diucap, dikatakan mudah, gampang. Yang sulit apa? Actionnya, tindakannya. Kalau mendapati suami yang misalkan ingkar kepada Allah dan Rasulnya, apakah kita seorang istri, sebagai istri wajib mentaati suami yang seperti itu? Jangan. Contoh, ya Allah, suami ngeluh misalkan dagangan gak laris-laris, atau dagangan gak laris-laris, ayo kita ini aja deh, minta ke dukun ini. Jangan ikut terjerumus dalam jurang. Harusnya kita sebagai istri mengingatkan suami untuk tidak memperlakukan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Karena kata Rasul, tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat ya. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf, yang baik. Kita manusia kan makhluk yang paling sempurna. Cirinya apa? Dia yang mempunyai akal, karena dia yang diberikan oleh akal oleh Sang Maha Pencipta, siapa Allah. Allah memberikan akal kepada manusia karena untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang jelek, mana yang buruk, mana yang jelek, mana yang bagus kan. Awas jangan kecoh. Maka kita harus sebagai pasangan suami istri yang baru menempuh jalan berumah tangga, itu pasti ujiannya bertubi-tubi.
unik-unik, pokoknya lika-likunya ada aja, ujiannya ada aja, maka harus dibaluti dengan bekal yang namanya ilmu ya. Terus aja belajar sabar, ikhlas, menyederhanakan diri. Ketika suami cemburu, boleh cemburu. Suami bagus, masya Allah, ternyata suamiku cemburu ya, cemburu ya, boleh cemburu asal jangan cemburuan ya, boleh cemburu asal jangan cemburuan. Baik, dari pengajian di sore hari ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya, dan juga semoga apa yang saya sampaikan, yang kalian tonton, dengar, semoga bermanfaat dan juga bisa dilakukan dalam keseharian, setiap kesehariannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.